Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, khususnya Jemaat HKBP Parung Panjang. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersekutu dengan Tuhan melalui renungan pagi. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui renungan pagi pada hari ini. Untuk itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami agar kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nats kita pada hari ini Sabtu tanggal 2 Juli 2022 terambil dari Kitab Keluaran 20 ayat 16, demikian firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saya ulangi sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini adalah bagian dari hukum Taurat yang telah diberikan Tuhan kepada Musa, dan ini adalah hukum Taurat yang ke-9. Nah, di sini ada kata saksi dan dusta. Kalau saksi adalah sesuatu atau seseorang yang mempunyai informasi tentang sesuatu hal, kejadian atau peristiwa yang dramatis, dia dilihat melalui indera dan dapat menolong dan memberikan suatu kepastian tentang sesuatu hal yang terjadi. Nah, kalau dusta adalah merupakan ucapan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, untuk itu Bapak Saudara, kalau dibilang di sini jangan bersaksi dusta, artinya bahwa sesuatu yang kita lihat, yang kita saksikan, kita harus benar-benar bisa memahami agar kita tidak salah memahami tentang kesaksian yang kita lihat. Mungkin bisa saya kasih satu contoh. Misalnya ada suatu bapak yang melihat ada suatu bapak-bapak dan satu ibu bertemu mereka di suatu lobi hotel, dan mereka turun bersama-sama dari taksi yang sama. Nah, tetangganya melihat si bapak ini, dia adalah tetangganya, tapi begitu dilihat perempuannya bukan istrinya. Dia masuk ke lobi hotel, dia mengambil suatu kesimpulan bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang
norma-norma kemanusiaan, artinya mereka mungkin melakukan asusila. Nah, itulah kesimpulan yang dia ambil karena dilihat seperti mata sendiri. Tetapi sebenarnya mereka berdua adalah satu pekerjaan yang melakukan suatu seminar di dalam hotel. Nah, inilah yang mau satu contoh yang mau saya katakan, bahwa saksi dusta itu kita melihat sesuatu tetapi tidak dengan sempurna, sehingga kita mengambil suatu kesimpulan bahwa apa yang dilakukan sesuatu adalah pendustaan. Nah, ada juga sesuatu yang kita lihat dan kita lihat dengan kenyataan, tetapi ketika kita diperhadapkan menjadi saksi, bisa kita melakukan sesuatu pembodohan, atau artinya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, kita ceritakan. Itu juga namanya saksi dusta. Untuk itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum ke-9 ini melindungi nama dan reputasi orang lain. Tidak seorang pun boleh membuat pernyataan palsu tentang sifat atau tindakan orang lain. Kita harus berbicara secara benar dan jujur tentang semua orang. Itulah yang mau dikatakan Tuhan kepada kita, sebagaimana tertulis dalam Imamat 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi ke kian kemari menyebarkan fitnah tentang orang lain bagi sesamamu, karena Tuhan Allahmu ada. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin bahwa apa yang kita saksikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita lihat. Karena bersaksi dusta itu adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Memang pada saat ini bahwa berdusta atau berbohong itu merupakan suatu sifat manusia. Bahkan mungkin semua orang pasti pernah melakukan yang namanya bohong. Dan itulah mungkin bohong itu bisa menjadi suatu kebiasaan, karena bohong itu tidak begitu berdampak dalam kehidupannya sehingga dengan gampang dia berbohong. Tetapi di hadapan Tuhan berbohong itu adalah dosa yang sangat besar. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, janganlah kita melakukan bohong atau berdusta atau bersaksi dusta terhadap sesuatu. Marilah kita jujur terhadap apa yang kita lihat, sehingga kita nanti diperhadapkan suatu hukuman daripada Tuhan pada waktunya. Karena Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha tahu apapun yang kita lakukan, terutama dalam hal berbohong. Untuk itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman, mari kita tegakkan kebenaran, kita saksikan kebenaran itu dengan benar. Jangan kita melakukan dusta atau bohong. Itulah yang mau Tuhan katakan kepada kita sebagai hukum Taurat yang ke-9, agar kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang telah menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami menjauhkan kebohongan atau bersaksi dusta terhadap sesama manusia, karena itu adalah dosa yang Tuhan tidak inginkan daripada kehidupan kami. Untuk itu Tuhan ajar kami dari sesuatu hal yang ingin kami lakukan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami diajarkan untuk tetap kami berlaku adil dan jujur dalam hidup kami, sehingga kami menjauhkan diri kami daripada kebohongan atau bersaksi dusta. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah dua permohonan kami, sehingga nama Tuhan senantiasa kami muliakan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.